Inilah dia teori siapakah sosok Charlotte Emily. Oke, mari kita lanjut. Jadi ya guys, Charlotte Emily adalah anak dari seseorang bernama William Afton. Salah. Maksudnya Henry Emily. Ya, bukan William Afton. Tetapi bagi yang tidak tahu William Afton adalah protagonis utama dari seri FNAF. Ya, kalian harus wajib tahu. Karena kenapa? Ya, itu adalah tokoh-tokoh penting ya. Ada William Afton, Henry Emily, Charlotte Emily, Cassidy, Evan Afton, Michael Afton, lain-lainnya. Oke, lanjut. Jadi Charlotte Emily adalah anak dari Henry Emily. Ya, dia mempunyai adik yang aku tak tahu namanya. Jadi cari aja di channel Drum ya, di plot 1/7. Oke, lanjut. Kali ini kita membahas Cassidy. Charlotte, maaf kalau ada kesalahan. Ya, BTW kalian nonton ini harus memakai subtitle ya. Pakailah subtitle untuk menjadi lebih baik, karena ini bakalan cepat deh kayaknya. Kalau bisa sih. Oke, lanjut. Jadi Charlotte Emily ya adalah sebuah protagonis atau antagonis. Tadi maaf ya, ada kesalahan saat aku menyebut William Afton. Aku bilang antagonis, ya protagonis. Ya salah, itu sebenarnya antagonis. Dia adalah protagonis utama di komik seri FNAF. Seluruh seri ya FNAF, tapi komik ya. Charlotte Emily atau di komik disebut Charlie. Dia adalah seorang anak dari Henry Emily. Dia juga adalah pembangkit para animatronik awal. Dia merasuki The Puppet atau marionet. Jadi kenapa The Puppet itu bentuknya kosong kayak laki-laki gitu, tetapi dia sebenarnya perempuan karena ya Charlotte atau Charlie aja, kita panggil Charlie. Jadi Charlie juga ini adalah salah satu tokoh utama juga yang harus kita ketahui di seri FNAF. Jadi kita harus mengetahui siapa itu Charlotte, bukan Charlie. Oke, lanjut. Jadi dia ini awalnya di FNAF 2. Dia berada di kamera 11. Saya tahu-tahunya kamera 11 di kotak biru. Dia ada di situ. Cara kemunculannya itu adalah ketika kita di FNAF 2 lupa main up musiknya apa ya, The Puppet akan datang. Tak ada cara untuk menghindarinya atau mencegahnya, karena tak lama lagi dia akan menjumpscare. Maaf ya kalau hitam semua ya BTW, soalnya takutnya full memory ya. Oke, lanjut. Jadi kita di sini harus menghargai yaitu Charlotte Emily atau Charlie. Kenapa? Why? Karena Charlotte juga adalah tokoh paling penting. Ya, dia sudah berduka cita beberapa tahun lalu. Ya, dan kenapa? Kan Charlie atau Charlotte kan udah mati dari kecil. Kenapa dia ada saat besar? Itu adalah robot. Sebenarnya robot. Begitu juga sama Gregory yang kita ketahui di FNAF Security Breach. Dia ada sebenarnya robot. Ya, soalnya dia mirip sama Evan Afton atau Crying Child. Ya, atau disebut anaknya William Afton yang terakhir lah. Ya, anak terakhirnya atau Final Child. Ya, anak ketiga.
Dia juga mati karena masih kecil. Tetapi yang berbedanya itu oleh kakaknya sendiri. Kenapa kakak segitiga itu? Pada saat hari ulang tahunnya hari ulang tahunnya Evan, kakaknya dan teman-temannya, ya kakaknya pakai Foxy, ya ini disebut Foxy Bro. Dan 3 topeng lainnya atau soft stage animatronic di FNAF 1, mereka menyeret Evan sampai dia sudah meninggal karena Fredbear. Terjadinya malfungsi atau spring load failure, ya menjadikan itu peristiwa atau yang kita kenal sekarang para fans FNAF, The Bite of 83. Oke, lanjut. Jadi Charlotte ini juga sudah mati. Kenapa? Karena ya bukan gara-gara animatronik. Pada saat itu ada 3 kelompok bully, ya ada minigame menceritakan Charlotte, ya Charlotte di FNAF 6. Oke. Charlotte saat itu menjadi prioritas utama dari ayahnya. The Puppet mengutamakan Charlotte daripada anak lain, ya, dan targetnya adalah hijau. Saat itu target kode hijau karena gelang hijau punya Charlotte. Dan saat itu di suatu restoran, nggak tahu namanya apa dulu. Oke, lanjut. Terus nih ya, kita sebagai security menjadi puppet, kita harus menjaga, ya. Kita harus menjaga sebuah anak-anak, cegah dia untuk keluar karena akan terjadi sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi kita harus mencegahnya. Dia akan keluar jika anak-anak terjadi bahaya. Dan pada saat itu di game ketiga, saat kita bermain 3 kali game yang ada di security puppet FNAF 6, kita akan melihat 3 bullying yang ada 2 fakta. Yang pertama, William Afton menguapnya untuk apa? Ada juga minigame di FNAF lain, bukan FNAF 6, yang menceritakan saat kita membagi pizza, maka kita melihat Purple Guy membunuh Charlotte dan dia buang mayatnya ke tempat sampah. Kita melihat di situ kelompok bully. Jadi di sini ada kesimpulan. Pertama, mereka William Afton menyuap mereka dengan cara ya kasih sesuatu lah, dan mereka menerimanya. Kedua, mereka iri karena Charlotte cuma satu-satunya yang diutamakan dari The Puppet. Mereka ingin Charlotte mati. Oke, lanjut. Saat itu William menabraknya, yang terlihat di minigame FNAF 2 itu atau 3 nih. Oke, lanjut. Terus dia dibuang ke sampah di Junior. Nama restorannya apa ya? Aku gak tahu lagi. Kayaknya Junior deh. Dan pada saat itu Puppet berhasil keluar. Ya, pergi keluar. Ya, kenapa? Ya, Crying Child. Kalian tahu Crying Child? Ya, Crying Child itu tiba-tiba malfungsi. Ya, ingat, malfungsi itu terkena gara-gara dengan air. Ya, dan ketika kerusakan itu, jika ada orang di dalamnya dan mengalami kerusakan seperti animatronic atau spring lock switch, ketika ada menyangkut di sana, mereka terpaksa mengambil resiko untuk mati di sana. Itu juga terjadi oleh William Afton ketika saat itu 5 roh anak-anak menghilang di Five Nights Incident.
mereka memojok, yaitu Purple Guy. Dan pada saat itu tiba-tiba terjadi malfungsi karena terkena hujan. Ya, begitu juga untuk Ranger. Jadi The Puppet di minigame, kenapa dia sudah ngelengah sekali, sudah lelah, sudah mulai rusak gitu karena malfungsi. Kamu tahu ya, malfungsi itu atau spring load failure itu musuhnya itu air. Ya, itu yang menjadi spring load itu musuhnya air, sama juga animatronik lain. Jadi kenapa tidak ada animatronik keluar selain ya Puppet menemukan dan dia berbaring di dekat Charlotte. Dan pada saat itu karena dekat sekali mereka berdua, ya itu juga terjadi bagi para semua anak-anak. Akhirnya roh menyangkut, roh dari Charlotte menyangkut ke Puppet atau security Puppet dulu, dan terjadilah marionet atau The Puppet. Itu adalah lore dari The Puppet. Charlotte lore. Ya. Pada saat itu juga Henry Emily. Ya, dia tidak tahu. Dan dia melihat ya Puppet tidak ada. Dan pada saat itu dia sudah tahu. Pasti. Dia sudah tahu bahwa Elizabeth sudah dengan The Puppet. Jadi Henry Emily menciptakan sebuah yaitu sebuah animatronik yang bernama Lefty untuk mencegahnya agar tidak bersama, ya pastilah siapa lagi kalau bukan The Puppet. Ya, jadi Lefty sudah mendapatkannya, tetapi tak tahu di mana. Henry tak tahu di mana. Ya, ternyata The Puppet ada di dalamnya. Lefty juga akan menjadi Lefty menjadi tersangkut di dalam The Puppet, maksudnya tersangkut di dalam Lefty, atau juga sebaliknya berturut-turut. Jadi Lefty di FNAF 6 adalah Charlotte. Ya. Dan ingat, Charlie atau Charlotte yang sudah besar itu sebenarnya adalah robot. Dan karena sudah terbakar ya, jadi jiwa Elizabeth bukan. Ya, soalnya itu Scrap Baby ya, atau Circus Baby. Oke, jadi jiwa dari Charlotte sudah, dan yang tersisa hanya William Afton sebagai Scrap Baby, Scrap Trap. Oke. Dan di FNAF Security Breach menjadi Barn Trap. Itu hanya sekian saja. Ya, sekian saja pembahasan tentang Charlotte Emily. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan mendukakan tiadanya Charlotte karena si bajingan atau antagonis, yaitu siapa lagi kalau bukan William Afton. Dan di video selanjutnya aku akan membahas siapakah William Afton. Sampai jumpa. Semoga tenang di sana, Charlotte Emily. Kami berduka cita kepadamu. Sampai jumpa.